Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 kali ini akan membahas tentang time and coordination. Pertama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan time. Time ini adalah perkembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Nah, perpindahan antar job ini terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Time juga disebut dengan sistem komputasi interaktif. Nah, kenapa disebut komputasi interaktif ini? Tadi juga pada pengertian yang pertama, yaitu di mana user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Di sini komputasi interaktif yaitu sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Oke, next, coordination. Apa yang dimaksud dengan coordination? Yaitu sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam. Namun setiap tujuan itu di-share. Coordination juga, istilah ini juga bisa berarti berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu atau beberapa nilai. Komputer tersebut harus mengkoordinasikan tindakannya secara tepat. Kenapa? Karena berbagai hal yang penting dalam coordination and agreement adalah memastikan apakah sistem terdistribusi asinkron atau tidak, asinkron atau sinkron. Algoritma yang digunakan juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi dan bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Bagaimana jika kedua istilah yang digabung? Nah, ini dia time and coordination. Fungsinya itu mengkoordinasikan waktu dalam transfer data agar tidak terjadi ketimpangan pada saat transfer data tersebut. Selain itu juga berguna untuk mengukur penundaan antara komponen yang satu dengan yang lain, di mana di sini kan dimaksud adalah komponennya terdistribusi. Fungsinya yang lain yaitu mensinkronkan aliran data, misalnya suara, video, dan sebagainya. Ini juga menjadi penanda keakuratan waktu untuk mengidentifikasi atau mengotentikasi transaksi bisnis dan seriability dalam database terdistribusi dan keamanan protokol. Lanjut, dalam time and coordination ini ada yang dimaksud dengan logical clock and synchronization. Ini merupakan algoritma yang sudah dibahas sebelumnya. Pertama yaitu sinkronisasi clock. Kenapa ada yang dimaksud dengan sinkronisasi clock ini? Alasan pentingnya yaitu sinkronisasi waktu di sistem terdistribusi. Kenapa? Karena waktu perlu diukur secara akurat untuk mengetahui saat terjadinya suatu kejadian. Kemudian banyak algoritma yang bergantung pada sinkronisasi clock seperti pengolahan konsisten, data terdistribusi, perkiraan autentikasi dan sebagainya. Kemudian logical clock, kita dapat membuat mekanisme pewaktuan sederhana, yaitu pengurutan kejadian-kejadian berdasarkan pada nilai-nilai clock yang mengikat. Kemudian ada dalam logical clock and synchronization ini terdapat algoritma yang disebut dengan algoritma Langford, di mana berlaku relasi happens before, yaitu jika A terjadi sebelum B, berarti semua proses sepakat bahwa kejadian pertama yaitu A dan setelah A terjadi B. Kemudian physical clocks yang paling akurat adalah menggunakan atomic oscillator dengan akurasi 10-13 detik.
keluaran clock atomik digunakan sebagai standar waktu yang nyata. UTC ini merupakan satuan waktu, Coordinated Universal Time, berdasarkan waktu atom, kadang disesuaikan dengan waktu astronomi. Selanjutnya ini berdasarkan synchronization, pengurutan event. Pengurutan event sangat diperlukan untuk alokasi resource. Pada sistem terdistribusi tidak ada memori dan clock milik bersama. Tidak seperti pada cloud computing yang biasanya memiliki satu memori yang milik bersama, cuma dibagi alokasinya. Di sini sistem terdistribusi itu tidak memiliki clock milik bersama, memori dan clock milik bersama. Pengurutan event bersifat relatif terhadap waktu algoritma Lamport tadi, yaitu relasi happen before. Di sini dijelaskan ada aturan dari algoritma Lamport happens before tadi, yaitu jika A dan B adalah event pada proses yang sama dan A dieksekusi sebelum B, maka A, B. Jika A, B dan B, C, maka A, C. Ini seperti konjungsi, penghubung. Kemudian relasi bersifat irreflexive partial ordering. Jika A, B, mungkin A dan B saling mempengaruhi. Tapi jika event A dan B tidak terkait dengan relasi, maka A dan B konkuren atau tidak saling mempengaruhi. Nah, bagaimana Anda mengkoordinasikan komputer terdistribusi jika tidak ada waktu global? Nah, tadi sudah dibahas tentang satu waktu, yaitu UTC. Nah, bagaimana jika tidak ada itu? Nah, sinkronisasi dapat dilakukan apabila dua sistem setuju untuk apa waktu itu dan dengan menggunakan clock eksternal dan jam lokal atau subset eksternal. Salah satu pendekatan untuk sinkronisasi dua sistem yaitu mengirim pesan dengan waktu T, kemudian receiver menetapkan waktu untuk T ditambah dengan waktu transmisi. Di sini ada salah satu contoh protokol dalam time coordination, yaitu NTP, Network Time Protocol. Ini dirancang untuk sinkronisasi komputer pada jaringan besar dengan UTC, keamanan terhadap penolakan layanan dan spoofing. Oke, demikian presentasi saya kali ini. Nantikan presentasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.